Pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada, pada hari ini Senin 22 Juli 2024, SMA Negeri 1 Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat didemo warga. Tak tanggung-tanggung, warga yang kecewa media ternyata memang aturan karena anaknya tidak diterima di sekolah di SMA kalau dulu kita masih bisa buka menggembok tambahan bagi teman-teman kita yang tidak terjaring dalam PPDB resmi, sekarang nggak bisa sama sekali. Pertama, kepala sekolah akan kena sanksi. Kedua, tidak akan turun dapodik. Konsekuensi ketika turun dapodik tidak bisa punya ijazah dan rapor. Yang paling bahaya adalah hukuman bos tidak akan diturunkan. Bukan hanya yang baru, yang kakak kelasnya juga tidak akan diturunkan, baik itu bos pusat maupun bos daerah. Nah, ini aturan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan semua kepala dinas provinsi dan kabupaten termasuk kepala sekolahnya harus mentaati itu. Nah, itulah aturan itu selalu berbeda dari tahun ke tahun, gitu Pak. Ini kan terkendala dengan kelas dan sebagainya. Kalau Bapak sebagai ada nggak lahan baru? Ada standar pendidikan minimal untuk SMA misalkan berapa kelas? Ya, ada standarnya. Apakah 12 kelas atau berapa kelompok? Nah, ketika sudah terfasilitasi semua di SMA ini, baik itu kelasnya, ruang gurunya, labnya, ininya semua, baru nanti kita akan cari lahan ya untuk menambah unit sekolah baru. Nah, ini ada beberapa titik di Tambun Utara yang kita lagi pantau. Yang pertama di Dharmawangsa itu ada 9.000. Nah, yang kedua ada di ADP ada 6.000 dan ketiga ada di Suropati. Saya minta rekan-rekan desa BPD untuk mengajukan itu. Saya rapat-rapat mingguan informal saya sering sampaikan segera ngajukan unit sekolah baru. Karena prosesnya nggak cepat. Kita ngajukan institusinya aja itu perlu setahun. Belum lagi bangunannya. Insya Allah saya akan genjot terus rekan-rekan desa dan rekan-rekan BPD desa untuk mengajukan 3 titik lokasi itu yang rencananya akan untuk unit sekolah baru di sekolah kita. Pesannya ya mohon hadapi ini dengan tenang, dengan bijak, karena memang aturan itu setiap tahunnya begini. Jadi jangan memaksakan kehendak yang tidak bisa kita lakukan. Negara kita negara hukum, ikuti sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. SMA terbuka diterima apa tidak oleh tadi? Insya Allah diterima. Terima ya. Insya Allah diterima. Jadi jangan ada provokasi nanti nggak diterima, nanti rame lagi masyarakat saya, rekan-rekan pers. Insya Allah diterima. Ya. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih. Puluhan orang tua yang merasa kecewa terhadap SMA 1 Tambun Utara memprotes kepala sekolah SMA Tambun Utara. Oke, saya tempuh secara prosedur. Pertama dengan zonasi karena saya di Satya Muka mungkin masih masuk Pak. Kedua nggak masuk saya zonasi. Saya tempuh lagi dengan cara yang kedua, prestasi karena alhamdulillah rankingnya ranking 2. Ternyata tidak masuk juga. Akhirnya saya berpihak desa. Bagaimana pertanggungjawaban saya gitu ya, yang pengen bersekolah di SMA negeri ini sampai tidak bisa masuk. Akhirnya pihak desa mengusahakan, tolong nanti diusahakan oleh pihak desa karena memang semua jalur yang prosedurnya sudah benar ditempuh, gitu Pak. Ya, akhirnya dari pihak desa menyetujui untuk membantu saya sebagai orang tua wali murid. Gitu Pak. Terus kemudian kenapa aksi ini sampai terjadi? Karena ini ngambang Pak. Kan ada sebab Pak. Ya, kami dijanjikan dari pihak pemerintah desa atau pihak sekolah bahwa akan ada penambahan kelas yang membuat kami tenang dan sedang mengusahakan seperti itu Pak. Makanya ada aksi ini pasti kan ada sebab. Kegalauan kami sebagai orang tua, ini sekolah lain udah tutup nih, sedangkan Senin ini sudah mulai aktif semua belajar. Bagaimana nasib anak kami? Mungkin di swasta itu agak berat kita masuk juga, karena memang proses belajar mengajar itu sudah terjadi, sudah aktif seperti itu.
Itu kronologinya kenapa? Bukan kita sok-sokan nungguin bukti kayak jagoan, tidak Pak. Jujur demi Allah nggak ada. Cuma karena memang reaksi daripada pihak sekolah, pihak desa ini tidak ada informasi ya pasti kepada kami kedua orang tua. Betul ya Bapak Ibu? Jadi ngambang Pak. Akhirnya ya kami orang tua wali melakukan aksi supaya adalah perhatian dari pihak sekolah, pihak desa yang sudah dijanjikan tenang lagi diusahakan mari secara elegan. Ternyata kan sampai sekarang belum ada Pak. Sedangkan anak kami nangis dulu bagaimana ya? Saya sebagai orang tua. Sebetulnya ini kurang komunikasi saja sebetulnya, karena memang kalau itu masalahnya bukan dengan kepala sekolah, dengan pihak sekolah ya, karena itu kan sebetulnya dengan aturan ya. Kalau secara umum kan PPDB kita sudah beres, tapi kan ada orang tua yang anaknya tidak tertampung tidak di sini ya, karena memang daya tampung kita yang sangat terbatas. Ini ingin masuk ke sini gitu, tapi tadi setelah dibicarakan dan kami komunikasikan dengan pihak dinas pendidikan, akhirnya solusinya kita membuka SMA terbuka ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terakomodir ya. Nah, tapi untuk mereka yang tentunya belum masuk di sekolah lain ya, karena kalau untuk yang sudah masuk di sekolah lain kami nanti ditegur lagi oleh sekolah lain ya. Nah begitu, jadi bagi mereka yang memang betul-betul belum daftar ke sana kemari, ya nanti kita akan akomodir di SMA terbuka. Ada berapa rombel, Pak? Kalau SMA terbuka sebetulnya kan tidak ada rombelnya. Oh gitu. Tidak ada rombel-rombelnya gitu, maksudnya tidak dibatasi jumlahnya, tapi mereka diakomodir berapa jumlahnya nanti dikelompokkan ya. Nah itu, tapi nanti kita tapi saya upayakan tadi saya usulkan supaya diperlakukan sama dengan yang reguler gitu ya waktunya. Tadi kan orang tua sudah ada yang mengatakan bagaimana waktunya. Nah, kalau pengalaman saya dulu kan ada Sabtu Minggu ya. Yang saya minta supaya jangan Sabtu Minggu gitu, tapi biar bareng dengan yang lain. Kalau bisa di sinilah tempatnya. KSB-nya di sini. Kalau bisa gitu ya. Karena tadi Pak Kasubag, Kasubag ya. Pak Kasubag menyarankan jangan sampai anak tersebut ditampung di desa atau di kecamatan katanya. Malu kita katanya. Nah, kalau misalkan ini bisa difasilitasi, misalkan nanti dibicarakanlah dengan orang tua melalui komite. Kalau bisa di sini ada ruangan yang misalkan harus betulkan dulu atau gimana, ya kita coba lah ya. Nah, mudah-mudahan lah bisa terakomodir. Nanti pendataan kembali seperti apa, Pak? Kita data kembali, tapi tidak melalui pihak ketiga, langsung orang tua datang ke sini. Oh, orang tua datang ke sini nanti. Datang ke sini langsung supaya kami bisa memverifikasi. Oh iya. Orang tua harus menandatangani surat pernyataan bahwa anak tersebut belum masuk di sekolah lain. Oh, siap. Karena izinnya seperti itu. Mohon maaf, bukan saya ya, tapi aturannya menyatakan seperti itu. Karena nanti kalau misalkan kita terima, dinas akan disalahkan oleh dari pihak swasta ya, SMA swasta, sekolah swasta. Sepengetahuan Bapak, ada berapa anak yang belum tertampung? Sebetulnya yang masuk data ke sini, yang resmi masuk data ke sini, yang saya tahu itu 72, tapi yang saya dengar di atas 100. Oh. Gitu ya Pak Adi ya? Saya dengar begitu. Pak, ketika Bapak mempunyai solusi bahwa ada SMA terbuka, mengapa itu tidak disampaikan sebelum adanya protes dari? Informasi itu saya terima hari Jumat ya, sebelum Jumatan, tepat sebelum Jumatan. Nah setelah Jumatan saya harap pihak yang kemarin datang ke sini, ada beberapa kepala desa, ada beberapa anggota BPD ya, terus tokoh masyarakat di sini. Saya harap ada yang datang ke sini, tapi ternyata saya tunggu sampai sore nggak ada. Rencananya pagi ini saya mau menemui beliau gitu. Jadi miss aja ya Pak? Iya, sebetulnya itu tadi saya katakan dari awal memang miskomunikasi, jadi komunikasi yang tidak sampai. Iya. Oke, terima kasih. Masalahnya di situ. Pak Kepsek.